di Nakura dan ada dua personel yang terluka, dan kedua penjaga perdamaian tersebut adalah personel dari Indonesia. Nah, begitu mendapatkan informasi tersebut, saya langsung menghubungi Komandan Kontingen Garuda, Kolonel Gofar, guna mendapatkan informasi dan konfirmasi langsung mengenai kondisi dua peacekeepers Indonesia. Pada saat saya melakukan komunikasi, jadi semalam waktu Vientiane, diperoleh konfirmasi bahwa kedua peacekeepers Indonesia mengalami luka ringan namun masih berada di rumah sakit untuk melakukan observasi. Terhadap serangan tersebut, Indonesia mengutuk keras. Serangan tersebut. Serangan terhadap personel dan properti PBB merupakan sebuah pelanggaran besar International Humanitarian Law dan juga resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1701. Indonesia meminta semua pihak untuk menjamin dihormatinya inviolability atau tidak dapat dilanggarnya wilayah PBB dalam segala waktu dan keadaan. Nah, UNIFIL juga menyampaikan statement, ini saya quote supaya teman-teman bisa tahu persis nuansnya. Quotation dari UNIFIL, "We remind the IDF and all actors of their obligation to ensure the safety and security of UN personnel and property and to respect inviolability of UN premises at all time. UNIFIL peacekeepers are present in South Lebanon to support a return to stability under Security Council mandate. Any deliberate attack on peacekeepers is a grave violation of international humanitarian law and of Security Council Resolution 1701. Jadi posisi UNIFIL, posisi PBB jelas. Nah, rekan-rekan, semalam saya juga melakukan komunikasi dengan tim kita yang ada di PTRI New York. Nah, perkembangannya Dewan Keamanan PBB tadi pagi saya kontak Dewatap kita baru saja menyampaikan statement. Dewan Keamanan PBB melakukan pertemuan briefing untuk membahas situasi Timur Tengah pada 10 Oktober sore waktu New York, yang berarti pagi tadi, makanya tadi pagi saya berkontak dengan New York waktu Vientiane. Pertemuan diadakan atas permintaan Perancis karena Perancis adalah pen holder untuk isu Lebanon dan UNIFIL. Untuk mensikapi eskalasi konflik di Lebanon, khususnya serangan Israel atas pasukan perdamaian UNIFIL di wilayah netral Blue Line. Indonesia diundang di dalam briefing tersebut, dan Indonesia sebagai salah satu country concern yang diminta untuk menyampaikan statement. Jadi briefing DK biasanya kalau ada negara-negara yang terkait dengan isunya, maka negara-negara yang bukan anggota PBB tersebut diundang untuk menyampaikan statement. Nah, Dewatap kita menyampaikan statement yang intinya mengecam keras serangan Israel sebagai pelanggaran terhadap piagam PBB, multilateralisme dan hukum humaniter internasional. Serangan merupakan upaya teror Israel kepada pasukan penjaga perdamaian dan masyarakat internasional. Indonesia menegaskan bahwa mereka yang teguh pada prinsip perdamaian tidak akan pernah gentar. Sebagai negara kontributor pasukan perdamaian PBB terbesar nomor 5 di dunia dan terbesar di UNIFIL, Indonesia akan selalu mendukung misi perdamaian PBB sesuai mandat Undang-Undang Dasar 45. Peacekeepers Indonesia setia dengan mandatnya, dan Indonesia mendesak Dewan Keamanan PBB untuk juga memastikan terjaganya mandat Dewan Keamanan dengan mengambil langkah konkret yang menjaga kredibilitas Dewan Keamanan. Nah, setelah acara briefing di Dewan Keamanan PBB dilanjutkan dengan konsultasi tertutup Dewan Keamanan PBB yang saat ini sedang berlangsung. Nah, teman-teman, semalam begitu kita mendapatkan
informasi tersebut. Di sebelah saya adalah Menteri Luar Negeri Kamboja, sebelah lagi adalah Menteri Luar Negeri India yang semuanya memiliki pasukan di UNIFIL di Lebanon, dan mereka juga langsung melakukan kontaknya dengan pasukan-pasukan yang ada di lapangan. Jadi itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Kemudian yang kedua terkait mengenai wrap up proses evakuasi warga negara Indonesia dari Lebanon. Ini angkanya banyak, bisa dibaca. Jadi rekan-rekan mundur sedikit, KBRI Beirut sudah meningkatkan status menjadi siaga 1 pada 4 Agustus 2024. Situasi dinilai dapat tereskalasi dan membahayakan keselamatan WNI. Sesuai rencana kontingensi, Kementerian Luar Negeri dan KBRI menyiapkan proses evakuasi. KBRI Beirut melakukan komunikasi juga dengan para WNI untuk menjelaskan status siaga 1 dan juga langkah-langkah evakuasi. Pada saat itu 25 WNI menyatakan bersedia dievakuasi, sisanya menyatakan belum bersedia pada waktu itu. Nah, dari permintaan evakuasi tersebut, KBRI melakukan evakuasi 25 WNI melalui jalur udara secara bertahap. Jadi menggunakan pesawat komersial secara bertahap. Gelombang pertama 10 Agustus 13 WNI, gelombang kedua 18 Agustus 7 WNI, gelombang ketiga 28 Agustus 5 WNI. Kemudian 27 September, Hasan Nasrallah terbunuh, situasi mengalami eskalasi. Pusat dan KBRI kembali melakukan koordinasi, dan dari koordinasi itu kemudian menghubungi WNI dan terdapat tambahan 40 WNI menyatakan bersedia untuk dievakuasi. Karena sekali lagi teman-teman, evakuasi ini sifatnya volunteer dari mereka. Jadi negara berkewajiban untuk menyampaikan situasi, kemudian tergantung para WNI itu apakah siap dievakuasi atau tidak. Jadi pertama tadi 3 gelombang 25, kemudian 27 September tambahan 40 WNI menyatakan bersedia. Nah, kemudian evakuasi terhadap 40 WNI ini yang 25 melalui udara, 40 ini harus dilakukan evakuasi melalui darat. Karena udara sudah semakin sulit, airspace sudah buka tutup, maka pada saat itu kita mengambil keputusan mengevakuasi via jalur darat. Jalurnya cukup panjang, Beirut, Damaskus, Amman, kemudian dari Amman baru terbang ke Jakarta. Dari 40 itu, gelombang keempat, tadi kan 1, 2, 3, udara. Gelombang keempat berangkat dari Beirut 2 Oktober, 20 WNI. Gelombang kelima berangkat dari Beirut keesokan paginya 3 Oktober, 20 WNI ditambah 1 WNA, yaitu spouse dari WNI. Pada tanggal 4 Oktober, jadi dari 2 dan 3 berarti 40 plus 1 sudah sampai di Amman pada tanggal 4 Oktober, dan pada 7 Oktobernya beliau-beliau sudah tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Nah, kita lihat serangan Israel semakin intensif termasuk di Beirut, dan KBRI kembali menerima permintaan evakuasi 14 WNI. Evakuasi dilakukan melalui darat, Beirut, melalui jalur udara, Beirut, Jeddah, Dubai, Jakarta. Gelombang ke-6 take off dari Beirut 9 Oktober untuk 14 WNI dan sudah tiba kemarin di Suta pada 10 Oktober. Dengan demikian teman-teman, WNI yang sudah berhasil dievakuasi per 10 Oktober adalah 79 WNI
plus 1 warga negara asing yang merupakan spouse dari WNI. Sebagai catatan, KBRI Beirut mendata bahwa saat ini jumlah WNI di Libanon masih 85 orang. Mayoritas adalah WNI yang menikah dengan warga negara Libanon dan per saat ini belum ingin dievakuasi. Jadi itu rincian lengkap dengan jumlah dan juga tanggalnya. Terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.